pada pemilu tahun 1955. Pemilu bukanlah sekedar tentang angka, kotak suara, atau siapa yang menang dan kalah. Pemilu adalah cerminan harapan, perjuangan, dan masa depan sebuah bangsa. Dari kota besar yang sibuk hingga pelosok desa yang sunyi. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemilu demokratis diadakan di seluruh Nusantara pada tahun 1955. Pemilu ini menjadi tonggak penting bagi demokrasi Nusantara. Pemilu ini juga merupakan hal terpenting dalam sejarah perpolitikan di Indonesia. Video ini akan menelusuri latar belakang, persiapan, hasil, dan juga dampak dari pemilu Indonesia di awal masa kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam membangun dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka, pasca kemerdekaan merupakan momen yang penuh dengan semangat yang bisa dilihat dari perjuangan membangun masyarakat, pemerintahan, juga menghadapi berbagai macam konflik internal maupun eksternal. Seperti yang terjadi pada tahun 1955, yaitu pemilu nasional pertama yang dibangun sebagai tanda untuk menyatukan visi bangsa yang baru merdeka ini. Pemilu 1955 dilakukan sebagai jalan untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat juga konstituante. Karena melihat Indonesia baru merdeka, pemilu ini dikatakan dapat mendorong pelaksanaan penyusunan undang-undang baru dengan menciptakan Indonesia yang lebih demokratis. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga menghadapi tantangan, yaitu seperti terbatasnya infrastruktur, jumlah penduduk yang banyak, dan sebagian besar masyarakat pada saat itu masih kesulitan membaca atau buta huruf, serta keragaman budaya dan bahasa yang membuat persiapan pemilu menjadi lebih rumit. Lebih dari 48 juta rakyat Indonesia akan berpartisipasi. Pemilu 1955 dilaksanakan selama 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 yang mana merupakan pemilihan untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Tahap kedua dilaksanakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Pemilu 1955 diikuti oleh 118 peserta untuk Dewan Perwakilan Rakyat dan 91 peserta untuk konstituante. Para peserta terdiri dari berbagai bentuk partai, golongan, kelompok, peserta perseorangan, dan gabungan perseorangan yang mana pada saat itu hal ini diperbolehkan. Pemilu 1955 dilaksanakan dalam 3 pergantian kabinet. Yang pertama, Kabinet Wilopo, yang kedua, Kabinet Ali Sastro Amijojo, dan yang ketiga, Kabinet Burhanuddin Harahap. Pada masa Kabinet Ali Sastro Amijojo dilakukan kampanye yang berlangsung dalam 2 tahap. Yang mana pada tahap pertama berlangsungnya disahkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953. Peraturan ini menjadi hukum pemilu yang dilaksanakan secara bebas, langsung, umum, dan rahasia. Tahap kedua yaitu masa kampanye yang dilakukan oleh panitia pemilu pada 31 Mei 1954 yang ditandai dengan disahkannya tanda gambar partai peserta pemilihan umum. Pada akhirnya, pemilu 1955 berhasil dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam proses pelaksanaannya, pemilu pertama ini mengalami beberapa hambatan, di antaranya yaitu buta huruf. Tingkat buta huruf yang dialami oleh masyarakat Indonesia mencapai 86%. Peserta pemilu yang mengalami buta huruf memberikan suaranya dengan cara mengidentifikasi gambar atau simbol yang sudah tersedia di kertas suara. Jumlah suara sah pada pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah lebih dari 30 juta dengan jumlah kursi 257. Hasil pemilihan tahap pertama ini menunjukkan persaingan sengit antara 4 partai, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Sedangkan hasil akhir daripada pemilihan konstituante sebanyak 514 kursi. Hasil akhir dari pemilu 1955 ini adalah dibentuknya partai koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU tanpa melibatkan PKI. Hasil pemilu 1955 juga berujung pada pembentukan konstituante yang bertugas untuk menyusun undang-undang dasar baru bagi Indonesia. Namun, proses di konstituante tidak berjalan dengan mulus.
Perbedaan pandangan mengenai dasar negara antara pihak yang mendukung Pancasila dan yang menginginkan dasar Islam membuat konstituante sulit mencapai kesepakatan. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1958, keluar dekret presiden yang menjadikan pemilu ini mencapai demokrasi. Dan setelah adanya dekret presiden, konstituante dibubarkan dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun pemilu 1955 tidak berhasil menghasilkan undang-undang baru, pemilu ini tetap memiliki makna penting. Sebagai pemilu nasional pertama, peristiwa ini menjadi simbol kuat partisipasi rakyat dalam politik dan mencerminkan semangat demokrasi di masa awal kemerdekaan. Pemilu tersebut juga memberikan pelajaran berharga tentang demokrasi dan persatuan, yang akan menjadi pondasi penting bagi perkembangan politik Indonesia di masa mendatang. Pemilu ini memperlihatkan semangat partisipasi rakyat dalam proses politik. Setelah bertahun-tahun berjuang melawan penjajahan, rakyat akhirnya memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam menentukan pemimpin dan arah kebijakan negara. Kini, hampir 7 dekade telah berlalu. Namun, semangat pemilu 1955 menjadi inspirasi yang mengingatkan kita bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan perjalanan yang harus kita jaga dan kita perjuangkan. Pemilu 1955 membawa harapan besar, meskipun menyisakan tantangan. Namun, di balik semua itu, ia berhasil menjadi tonggak penting perjalanan demokrasi di Indonesia.